Halo sobat semuanya, kembali lagi di Nonton Sejenak. Seperti biasa, Mimin hadir membawakan film thriller misteri untuk menemani waktu luang kalian nih sob. Untuk film pada episode kali ini berjudul Drop tahun 2025. Film ini disutradarai oleh Christopher Landon bergenre thriller misteri. Mengisahkan seorang ibu tunggal yang memutuskan untuk menjalin sebuah hubungan kembali setelah kematian suaminya akibat sebuah tragedi. Di sebuah restoran mewah, ia berniat ingin melakukan pertemuan sebagai kencan pertama bersama pria yang dimaksud. Namun malam romantis itu berubah menjadi mimpi buruk ketika ia menerima sebuah pesan misterius yang memaksanya untuk melakukan hal-hal mengerikan demi melindungi anak dan adiknya. Mengeksplorasi ketegangan psikologis dalam satu malam yang penuh kejutan. Gimana? Penasaran dengan alur ceritanya? Kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, jangan lupa like, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video alur cerita film kesayangan kalian. Langsung aja, yuk nonton sejenak. Di awal film kita diperlihatkan pada seorang wanita bernama Violet. Ia merupakan seorang ibu tunggal yang tinggal hanya bersama satu anak laki-lakinya. Di sebuah pagi yang cerah, Violet melakukan aktivitas seperti biasa, melakukan sebuah sesi konsultasi bagi perempuan yang mengalami sebuah trauma akibat pelecehan, kekerasan, dan sebagainya. Setelah sesi berakhir, sebuah pesan dari seorang pria muncul, bermaksud mengajak Violet untuk bertemu. Namun ia dikejutkan oleh seorang pria di belakangnya. Pria itu merupakan teknisi listrik yang berniat mengecek meteran pada rumah Violet. Sebuah mobil remote kontrol berjalan membawa sebuah pesan untuk Violet. Pesan itu dari anaknya bernama Toby, yang sedang bersembunyi mengajak Violet bermain. Tak lama adik Violet datang. Ia bernama Jen. Kedatangan Jen dimaksudkan untuk menjaga keponakannya Toby, karena malam itu Violet berencana untuk melakukan sebuah pertemuan atau kencan pertama bersama seorang pria di sebuah aplikasi. Ia juga telah membangun komunikasi selama 3 bulan bersama pria tersebut. Namun Violet nampak sulit menemukan baju yang pas. Sebenarnya dirinya juga ragu dan beralasan kalau Toby sedang sakit. Sebagai adik yang baik, Jen sangat mendukung Violet untuk dapat menjalin sebuah hubungan kembali karena tak semua laki-laki sama dengan mantan suaminya. Lalu Jen pun mengambilkan sebuah jumpsuit merah elegan yang akan digunakan oleh Violet pada pertemuannya malam ini. Sebelum berangkat, ia menitipkan Toby kepada Jen, memberikan pesan kepada Toby dan juga Jen. Tak lupa memberitahukan mereka kalau Violet dapat mengawasi mereka melalui kamera pengawas yang terpasang di rumah itu. Violet pun tiba di sebuah restoran mewah di atas gedung tinggi bernama Palette. Di dalam hatinya, Violet masih merasakan sebuah keraguan. Sebuah pesan dari pria itu pun muncul, memberitahukan kalau mungkin dia akan sedikit telat dan meminta Violet untuk menunggu. Sesampainya di atas, Violet disambut oleh hostess restoran, memberitahukan meja untuknya lalu mengambil outer milik Violet. Konsep modern luxury memanjakan mata Violet. Ia tak sengaja bertabrakan dengan seorang pria random di sana. Lalu setelahnya, Violet pun duduk di bar sembari menunggu. Bartender menyapanya dengan hangat, memberikan segelas anggur
dan berbicara singkat. Di tengah perbincangan, seorang pria tua tiba-tiba saja menegur Violet dengan panggilan Diana. Membuat Violet cukup terkejut. Sayangnya pria tua itu menyapa orang yang salah. Pria itu bernama Richard. Sama halnya dengan Violet, malam itu ia juga akan melakukan kencan buta dengan seorang wanita bernama Diana. Tak lama wanita yang dimaksud pun datang. Richard menyapanya, lalu mereka pun diarahkan ke meja yang telah mereka pesan. Violet kembali berbincang dengan bartender bercerita tentang anak mereka. Ketika Violet ingin mengecek pesan dari Jen, sebuah pesan misterius pun muncul melalui aplikasi bernama DigiDrop. Pesan itu mengajak Violet untuk sedikit bersenang-senang. Sejenak Violet mengecek sekitar lalu menolak permintaan itu. Violet kembali melihat foto pria yang ia kencani bernama Henry. Dan tak lama pesan itu pun kembali muncul. Ia melihat sekitar, namun banyak sekali yang memegang ponsel. Mulai dari pianis, pria yang ia temui di awal, bahkan bartender itu. Di tengah pencariannya, pria dengan penampilan menarik pun muncul di hadapan Violet. Pria itu bernama Henry. Mereka pun bertegur sapa, lalu hostess mengantarkan mereka ke meja yang telah mereka pesan. Pertemuan itu merupakan kali pertama mereka bertemu setelah 3 bulan berkomunikasi. Walau sedikit tak percaya, akhirnya pertemuan itu pun benar terjadi. Violet meminta izin kepada Henry kalau ia mungkin akan tetap siaga dengan ponselnya, karena ia meninggalkan adik dan anaknya di rumah. Bagi Henry, itu bukanlah sebuah masalah baginya. Henry memberikan sebuah pak atau keping dalam permainan hoki untuk Toby, anak Violet. Walau sederhana, pelakon Henry sangat menyentuh perasaannya. Tak berselang lama, seorang waiter menghampiri mereka. Waiter itu bernama Matt. Matt bisa dibilang cukup humoris dan juga ceria. Malam itu merupakan hari pertamanya bekerja di sana. Ia sering mengajak tamunya untuk berbicara dan bercanda. Henry memesan minuman yang sama dengan Violet. Lalu setelahnya, Matt pun pergi. Sebuah pesan misterius kembali muncul, meminta Violet untuk tidak mengabaikannya. Violet yang cukup risih menunjukkannya kepada Henry. Jika sebuah drop muncul di tempat umum, mungkin itu merupakan hal wajar. Namun hal itu cukup aneh jika terjadi di tempat itu. Mereka pun melihat orang-orang sekitar yang mungkin saja mengirim pesan itu. Tak lama pesan itu kembali muncul. Violet terkejut ketika orang itu tahu namanya. Henry kemudian memberitahukan cara kerja aplikasi itu. Mereka hanya perlu mencari salah satu orang yang ada pada aplikasi itu. Untuk dapat mengirim pesan, orang yang terkoneksi pada DigiDrop target harus berjarak 50 kaki di dekatnya. Menggunakan alat pengukur virtual, Henry berjalan mencari seseorang yang berjarak 50 kaki dari meja mereka. Sayangnya cara itu juga tak berhasil, karena cukup banyak orang yang berjarak 50 kaki dari mereka. Pesan kembali muncul. Orang misterius itu seolah-olah mengejek mereka yang berusaha mencarinya. Orang itu kembali mengirim pesan, meminta Violet untuk mengecek kamera pengawas. Satu persatu view ia cek. Seorang pria bertopeng saat ini berada di dalam rumah Violet, mengancamnya dengan sebuah pistol. Ketika Henry bertanya padanya, akun itu meminta Violet untuk diam. Ia pun beralasan pada Henry untuk sejenak pergi ke kamar mandi. Bahkan ketika Violet mencoba menelpon 911, akun itu mengetahuinya. Karena saat ini ponsel Violet telah dikloning. Ketika ia akan ke kamar mandi, lagi-lagi Violet bertabrakan dengan orang yang sama, lalu pergi meninggalkannya begitu saja. Situasi berubah sangat drastis. Perasaan, atmosfer, semuanya menjadi hening mencekam. Pesan itu tak lagi menjadi sebuah usilan belaka. Kini semuanya berubah menjadi sebuah teror mematikan. Mendengar suara para wanita, Violet bergegas keluar meminta bantuan. Namun lagi-lagi orang itu mengetahuinya. Terpaksa Violet mengurungkan niatnya itu. Penasaran kenapa orang itu terus mengetahui gerak-geriknya,
Ia pun dengan teliti mengecek jika mungkin ada sebuah kamera tersembunyi atau sejenisnya. Ketika ia mengecek sebuah vas, Violet menemukan alat penyadap di sana. Namun ia tak dapat berbuat apa-apa. Takut setiap tindakannya menjadi risiko berbahaya. Ia pun kembali ke mejanya. Violet juga tak sengaja menemukan sebuah alat penyadap di meja itu. Ketika Henry menanyakan kondisinya yang tak baik-baik saja, Violet pun beralasan kalau dirinya merasa khawatir dengan Toby. Mengingat ia sedang sakit dan juga tak dapat tidur tanpanya. Mendengarnya membuat Henry merasa bersalah, serta tak memaksa Violet jika ingin pulang. Namun Violet kembali beralasan. Violet bertanya pada orang itu siapa ia sebenarnya. Ia bisa saja waitermaid, atau orang IT di belakangnya, atau mungkin saja wanita berbaju pink. Pelaku sebenarnya bisa saja di antara ketiga orang itu. Atau mungkin pelaku yang sebenarnya adalah orang yang tak pernah kita duga. Menyadari ada penyadap di meja itu, Violet beralasan pada Henry kalau pemandangan di sampingnya sangatlah mengganggu. Karena sebenarnya ia memiliki fobia ketinggian, sehingga berada di meja itu membuatnya tidak nyaman. Dengan sigap Henry mengerti apa yang dirasakan oleh Violet. Ia lalu memanggil Matt dan memintanya untuk mencarikan meja baru untuk mereka. Ketika baru saja akan beranjak pindah, lagi-lagi pesan itu kembali muncul. Meminta Violet untuk tidak pindah dari sana atau Toby akan tewas. Violet pun mengurungkan niatnya untuk pindah, lalu meminta kembali ke meja sebelumnya. Violet juga menyadari kalau di meja itu berada, semua CCTV mengarah padanya, membuatnya mudah sekali untuk dipantau. Tak lama hostess menghampiri mereka, menanyakan apakah mereka benar-benar nyaman di meja itu. Hostess itu memberitahukan kalau meja itu adalah meja yang telah Henry pesan secara spesifik. Membuat Henry merasa bingung, karena ia tak pernah memesan meja itu secara spesifik. Lalu hostess pun meninggalkan mereka. Dirasa situasi cukup tegang, Violet mengajak Henry untuk memesan hidangan utama, sembari menyembunyikan ponselnya di balik buku menu. Violet menanyakan apa yang orang itu inginkan darinya. Orang misterius itu meminta Violet untuk mengambil kartu memori dari kamera Henry. Violet terus memikirkan bagaimana cara ia melakukannya. Ia lalu melepas jam yang ia kenakan dan memasukkannya ke dalam tas. Setelah mereka selesai memesan makan, Violet mulai berpura-pura kehilangan jam dan meminta tolong pada Henry untuk mengeceknya di outer yang sebelumnya dititipkan pada hostess. Dirasa Henry telah pergi, Violet tanpa ragu membuka tas milik Henry dan mengambil kamera di dalamnya. Ketika ia mengecek gambar yang tersimpan di kamera, Violet menemukan sebuah foto bukti transaksi penggelapan uang yang sangat besar oleh pihak pemerintahan. Lalu setelahnya dengan cepat mengambil kartu memori itu. Tak berselang lama Henry pun kembali. Dengan penuh kekecewaan ia meminta maaf pada Violet karena tak menemukan jam itu. Pesan kembali muncul meminta Violet untuk ke kamar mandi. Ia pun beralasan pada Henry untuk mencari jam itu di kamar mandi berharap jam itu akan ketemu. Sesampainya di kamar mandi, orang itu meminta Violet untuk menghancurkan kartu memori, lalu membuangnya ke toilet. Tanpa ragu, Violet pun melakukan semua perintah yang diberikan padanya. Dirasa tugasnya telah selesai, Violet meminta orang itu mengeluarkan pria bertopeng yang saat ini ada di rumahnya. Namun sayangnya, permainan belum cukup sampai di situ. Walau Violet telah meminta dan memohon kepadanya, orang itu meminta Violet untuk membuka dispenser tisu. Lagi-lagi Violet harus menuruti setiap perintah yang diminta kepadanya. Violet menemukan sebuah racun mematikan. Orang itu memerintahkan Violet untuk menuangkannya pada minuman Henry. Dengan berat hati, Violet menolaknya. Akan tetapi Violet tak memiliki kuasa dan pilihan. Permainan itu semakin sulit setiap kali Violet menurutinya. Violet kembali menghampiri hostess menanyakan siapakah orang yang secara spesifik memesan meja mereka. Namun hostess itu tak menghiraukannya. Menggunakan komputer di meja hostess, ia berniat meminta bantuan pada sebuah layanan bantuan. Namun lagi-lagi orang itu mengetahui segala tindakan Violet. Dan untuk kesekian kalinya, Violet harus mengurungkan niatnya untuk mencari bantuan.
Violet mulai membaca situasi melalui kamera CCTV, memantau beberapa orang di sana. Ia kemudian menyadari seorang pria yang sebelumnya tak sengaja bertabrakan dengannya. Berasumsi kalau pria itulah pelaku yang sebenarnya. Violet kemudian menghampiri pria itu yang tengah duduk sendiri memainkan ponselnya. Ia menyadari kalau pria itu dari tadi hanya duduk sendiri, tanpa agenda apapun di sana. Pria itu dengan santainya menjawab kalau ia sedang menunggu adiknya di restoran itu. Merasa Henry mengawasi mereka, pria itu menyarankan Violet untuk kembali ke mejanya. Ketika Violet kembali, Henry nampak telah meminta pelayan untuk membungkus semua pesanan yang telah ia pesan sebelumnya. Dirinya merasa kalau Toby saat ini mungkin membutuhkan Violet. Namun Violet sungkan untuk bilang yang sebenarnya pada Henry. Kekecewaan juga terlihat dari wajah Henry. Namun setelah semua sikap anehnya, Violet menolak untuk pergi dan meminta Henry untuk bertahan. Yang dilakukan oleh Henry semata-mata karena ia berusaha mengerti kondisi Violet dengan tidak memaksanya. Ketika ia akan beranjak pergi, Stay with me. Matt kembali datang menghampiri mereka. Kini mereka memutuskan untuk tetap menikmati malam itu bersama. Seorang pianis bernama Phil memainkan sebuah musik yang menarik perhatian Violet. Musik yang familiar dan sangat disukai oleh anaknya Toby. Sembari menunggu, Henry memesan minuman. Sebuah ide tiba-tiba saja muncul. Violet mengambil $20 di tasnya, lalu menuliskan alamat rumah dan memberitahukan kalau anaknya sedang disandra. Setelahnya ia pun meminta Matt untuk memberikan tip itu kepada Phil. Phil berterima kasih atas tip yang diberikan. Violet berharap ia membaca pesan yang ia tuliskan. Namun nampaknya usahanya lagi-lagi gagal. Mereka pun kembali berbincang, membicarakan tentang pekerjaan Henry sebagai fotografer wali kota. Begitupun dengan kegiatan yang Violet lakukan. Di tengah perbincangan, Henry mendapati sebuah panggilan dari kantor, memaksanya untuk mengangkat panggilan itu. Di waktu yang bersamaan, Phil juga akan melakukan break sejenak. Tak lupa mengambil uang tip yang telah ia kumpulkan. Phil akhirnya mendapati pesan tersembunyi yang dituliskan oleh Violet untuknya. Lalu kemudian duduk di bar. Violet terus memperhatikan dari kejauhan berharap Phil memanggil bantuan ke rumahnya. Namun tak lama ia kembali begitu saja. Meminum segelas martini, lalu kembali memainkan pianonya. Membuat Violet lagi-lagi merasa kecewa. Henry pun kembali, bersamaan dengan hidangan utama yang telah mereka pesan. Ketika Violet akan memakan hidangan miliknya, ia dibuat terkejut ketika melihat uang yang sebelumnya ia berikan kepada Phil ada di dalam makanan itu. Orang itu ternyata mengetahui setiap tindakan yang dilakukan oleh Violet. Tak berselang lama, Phil tiba-tiba saja terjatuh. Pesan kembali muncul. Tak cukup sampai di situ, ketika ia mengecek kamera pengawas, seorang pria tanpa segan memukul Jen hingga pingsan. Lalu mengejar Toby, memasukkannya ke kamar, lalu menguncinya di sana. Semua kejadian itu Violet lihat secara langsung di hadapannya. Phil tak lama kembali bangkit. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, ia berusaha secepat mungkin meninggalkan tempat itu. Kejadian itu membuat Henry sangat terkejut, juga bingung dengan apa yang sekiranya terjadi. Pesan itu terus muncul, memberitahukan kepada Violet kalau Phil tak akan selamat. Setelah keanehan dan kejanggalan yang terus terjadi di malam itu, mereka memutuskan untuk merefresh ulang, mencoba memulainya dari awal. Agar kencan pertama itu tak menjadi beban bagi mereka. Violet memulainya dengan mengajak Henry meminum segelas shot tequila. Walau cukup kaget dengan ide itu, namun Henry menyetujuinya. Violet berinisiatif pergi menuju bar untuk memesan 2 gelas tequila. Tak butuh waktu lama, 2 gelas tequila pun selesai disajikan. Ketika ia akan menuangkan racunnya, pesan kembali muncul. Meminta Violet menuangkan di mejanya agar ia dapat mengawasi. Bartender itu juga menawarkan potongan jeruk nipis kepada Violet, namun Violet menolak.
Violet pun kembali ke mejanya dengan 2 shot tequila di tangannya. Dengan raut wajah yang datar, Henry memberikan jam tangan yang sebelumnya Violet cari. Henry mendapati jam itu ada di tas Violet yang terjatuh saat ia pergi memesan 2 gelas tequila. Ia menyadari kalau Violet telah berbohong kepadanya. Perasaan penuh kekecewaan pun disampaikan oleh Henry kepada Violet. Sebuah kilas balik masa lalu kelam yang ia alami samar-samar kembali muncul. Violet lalu bertanya kepada Henry, mengapa harus dirinya yang ia pilih? Ia merupakan seorang janda anak satu, memiliki trauma masa lalu dengan seorang pria. Harusnya Henry menyadari kalau dirinya hanyalah beban baginya. Namun bagi Henry, Violet merupakan wanita yang apa adanya. Ia merupakan seorang ibu yang baik. Henry juga merupakan pria yang baik hati dan penyabar. Bahkan ia juga menerima segala kondisi Violet, bahkan kekurangan yang ia miliki. Malam itu menjadi malam yang cukup emosional bagi mereka berdua. Tak lama nuansa kembali normal. Violet meminta tolong kepada Henry untuk mengambilkan jeruk nipis, beralasan kalau dirinya lupa mengambilnya. Henry beranjak pergi menuju bar untuk mengambil 2 potong jeruk. Tepat di depan Violet, ia kembali melihat pria yang ia curigai sebelumnya duduk tepat di depannya. Pria itu sesekali melihat ke arah Violet sembari memainkan ponselnya. Di waktu yang bersamaan, pesan itu kembali muncul, mengisyaratkan kepada Violet untuk segera menuangkan racun itu pada minuman Henry. Yang perlu ia lakukan hanyalah menunggu Henry meminumnya. Tak berselang lama, Henry pun kembali dengan potongan jeruk yang ia bawa. Mereka mulai bersulang. Lalu Violet dengan sengaja menumpahkan wine di depannya membasahi pakaian Henry. Namun Henry tetap sabar dan meminta izin untuk membersihkan pakaiannya di kamar mandi. Violet beranjak dari kursinya, berniat menghampiri pria yang ia duga adalah pelakunya. Akan tetapi seorang wanita muncul menyambut pria itu. Violet mulai menyadari kalau sepertinya apa yang diucapkan pria itu adalah benar. Ia benar-benar sedang menunggu adiknya di sana. Kebingungan kian menghantui pikiran Violet. Bartender tiba-tiba saja menghampirinya menanyakan kondisinya saat ini. Ia bermaksud membantu Violet kalau sekiranya ia terpaksa menjalani kencan malam itu. Violet mulai menanyakan kepada bartender siapa sebenarnya pria yang sedang bersama wanita itu. Bartender pun menjawab kalau pria itu sangat sering pergi ke restoran itu. Namun ia selalu memesan meja tempat Richard berada saat ini. Bartender itu juga memberitahukan kalau Richard terus-menerus memperhatikan Violet dari tadi. Tanpa rasa curiga sedikit pun, bartender pun kembali pergi. Kini semua kepingan puzzle pun telah tersusun. Violet menghampiri Richard dengan membawa 2 gelas tequila di tangannya. Violet menawarkan segelas tequila kepada Richard. Namun Richard menolak sembari menyebut nama Violet. Violet kembali menyinggung kalau ia tak pernah memberitahukan namanya sebelumnya. Semua kedok Richard pun terbongkar. Ia mulai memaksa Violet untuk duduk lalu melepas alat pendengar yang ia pasang selama ini. Richard meminta Violet untuk meminum salah satu dari gelas yang ia bawa. Dan Violet pun meminumnya. Meja itu merupakan tempat paling strategis untuk mengawasi Violet tanpa kamera CCTV yang mengarah padanya. Richard merupakan suruhan pemerintah yang ditugaskan untuk menghabisi Henry karena Henry memiliki semua bukti penggelapan dana yang dilakukan oleh wali kota setempat. Malam itu Henry berniat menyerahkan kartu memori itu pada FBI. Keterlibatan Violet adalah rencananya untuk menjadikannya sebuah kambing hitam atas kematian Henry nantinya. Mengingat kematian mantan suami Violet sebelumnya bisa dibebankan padanya. Yang sebenarnya terjadi yaitu kalau suami Violet sebelumnya menghabisi nyawanya sendiri, bukan Violet yang membunuhnya. Violet berniat melaporkan apa yang terjadi di malam itu. Namun nampaknya Richard berada 2 langkah di depan Violet, mengingat semua bukti mengarah padanya. Rekaman CCTV di mana Violet menuangkan racun itu, semua terlihat jelas melalui CCTV. Bahkan kematian Phil juga merupakan ulah dari Richard. Tak lama seorang pelayan datang mengantarkan sepiring panna cotta yang telah dipesan oleh Richard. Jika Violet ingin anak dan adiknya selamat, maka ia harus membuat Henry meminum racun itu tepat di hadapannya.
Di waktu yang bersamaan Henry pun muncul. Richard menyapanya dengan ramah sembari mengajaknya berkenalan, beralasan kalau ia adalah teman Violet. Di hadapan Richard, Violet memberikan segelas tequila yang ia bawa, meminta Henry untuk meminumnya. Tanpa curiga sedikit pun Henry meneguk segelas shot hingga habis. Setelahnya, Violet meminta Henry untuk kembali ke meja mereka, memintanya menunggu sebelum ia menjelaskan semuanya. Dirasa tugasnya telah selesai, Violet meminta Richard untuk memerintahkan pria yang ada di rumahnya saat ini untuk pergi. Richard mengambil ponselnya lalu menelpon pria itu dan memenuhi janjinya pada Violet. Yang perlu Richard lakukan saat ini hanyalah menikmati makanan penutup yang ia pesan sambil menunggu kematian Henry. Sembari Richard memakan panna cotta miliknya, Violet bercerita tentang masa lalunya. Dulu suaminya sering sekali mengajaknya ke sebuah restoran Itali. Walau begitu, Violet hanya dapat berpura-pura menyukainya. Bahkan setelah apa yang dilakukan oleh suaminya kepadanya, Violet sering berpura-pura kalau ia baik-baik saja. Karena itu semua adalah keahliannya. Bahkan di malam itu, saat ia berpura-pura meracuni minuman milik Henry. Kini kondisi telah berbalik. Richard pun mengambil pistol dan tanpa ragu mengarahkannya pada Violet. Henry datang di waktu yang tepat untuk menyelamatkan Violet walau luka tembakan itu mengenai tubuhnya. Violet berusaha kabur namun ia terjatuh oleh kerumunan orang yang berusaha melarikan diri. Ketika Richard akan menarik pelatuknya, bartender muncul menghentikan Richard, membuat tembakan itu meleset menembus kaca. Violet berusaha meraih pistol itu namun langkahnya terbatas. Richard kembali menelpon pria bertopeng, memerintahkannya untuk membunuh Jen dan juga Toby. Violet mengambil pak hoki lalu melemparkannya pada kaca. Derasnya angin juga menarik Violet keluar. Namun Violet hanya dapat berpegangan pada kain yang tersangkut. Ketika ia akan jatuh, Henry kembali datang di waktu yang tepat lalu menarik Violet ke dalam. Violet bergegas pergi mengambil kunci milik Henry, lalu pergi menuju parkiran. Dengan kecepatan tinggi, Violet terus memacu kecepatan mobil sembari mengawasi Jen dan Toby melalui kamera pengawas. Sedangkan Jen dan Toby terus berusaha bersembunyi dan menjauh dari pria bertopeng. Jen sesekali memberikan perlawanan pada pria itu. Langkahnya terhenti, lalu kemudian klip. Tak lama Violet pun tiba. Diam-diam namun pasti ia bersembunyi dari pria bertopeng itu. Violet pergi menuju dapur lalu mengambil sebuah pisau. Ketika pria itu menuju dapur, namun pria itu dengan mudahnya berhasil mengembalikan keadaan, melempar tubuh Violet lalu perlahan mendekatinya. Yang dapat Violet lakukan hanya merangkak menjauh walau setiap tendangan menyakiti tubuhnya. Pria itu mencabut pisau yang tertancap di tubuhnya, lalu membuka topeng yang ia kenakan. Betapa terkejutnya, pria itu ternyata adalah teknisi listrik yang sebelumnya datang ke rumah Violet. Di ambang keputusasaan, sebuah mobil remote mendekat menghampiri Violet. Dan pria itu pun akhirnya tewas seketika. Kini penderitaan dan teror mematikan itu telah usai. Violet berlari memeluk Toby. Beruntungnya, Jen berhasil selamat dari insiden mengerikan di malam itu. Keesokan harinya, wali kota setempat akhirnya berhasil ditangkap akibat kasus penyuapan. Violet datang di pagi itu untuk menjenguk kekasihnya Henry yang tengah dirawat di rumah sakit itu. Dan sebuah pesan pun kembali muncul. Namun itu semua adalah ulahnya Jen. Kini mereka akhirnya telah terbebas dari teror yang berusaha merenggut nyawa dan kebahagiaan yang berusaha mereka raih. Menjadikan malam itu sebagai pengalaman yang tak pernah mereka lupakan. Dan film pun selesai. Gimana nih sob untuk alur film kali ini? Film ini berhasil membangun ketegangan melalui narasi yang padat dan peran dari setiap karakternya. Meskipun premisnya terkesan sederhana, penggunaan teknologi sehari-hari sebagai alat teror memberikan nuansa modern pada cerita klasik tentang ancaman dan pilihan moral. Film ini menyoroti bagaimana teknologi yang kita gunakan sehari-hari dapat dimanfaatkan untuk tujuan jahat, mengingatkan penonton untuk lebih waspada terhadap privasi dan keamanan digital.
Kemampuan untuk mempercayai dan berkomunikasi dengan orang lain menjadi kunci untuk bertahan hidup. Mungkin segitu dulu aja untuk alur film kali ini. Terima kasih telah menonton dan meluangkan waktu kalian bersama kami. Sampai jumpa di next video, dan bagi kalian yang belum nonton, yuk nonton sejenak.